Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspita Slamet. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perubahan harga. Definisi perubahan harga. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Perbandingan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur dengan standar akuntansi untuk perubahan harga. Jenis-jenis perubahan harga terdiri dari 3. Yang pertama, perubahan harga umum, yang kedua, perubahan harga spesifik, dan yang ketiga, perubahan harga relatif. Pos-pos monitor dan non-monitor. Pos monitor terdiri atas aset monitor dan kewajiban monitor. Aset monitor adalah klaim untuk menerima kas di mana mendatang dengan jumlah aset saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban monitor adalah keharusan untuk membayar uang di mana mendatang dengan jumlah yang besar. Pos-pos non-monitor adalah pos-pos selain yang bersifat monitor yang juga terdiri atas aset non-monitor dan juga kewajiban non-monitor. Aset non-monitor adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa. Kewajiban non-monitor adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat yang diserahkan. Akuntansi daya beli konstan. Keunggulan: A. Angka akuntansi lebih bermakna. B. Perbandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah normal. C. Perbandingan data antara perubahan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. D. Menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. E. Penjabatan pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai. Kelemahan: A. Berdasarkan diri pada data cost history, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost history tidak seluruhnya dapat hilang atau diatasi. B. Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar dapat sepadan dengan cost untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. C. Acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang. D. Untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Akuntansi kos sekarang. Dasar pengukuran kos sekarang: nilai realisasi harapan, nilai jual sekarang, dan kos pengganti. Kos sekarang dan pemertahanan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan bergantungan pada jenis kapital yang dianut. Standar akuntansi perubahan harga. Pada April 2011, sejalannya dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS dan DSAK dan IAI, menerbitkan PSAK 36 pelaporan keuangan dalam ekonomi
hiperefiliasi. Dalam PSAK 63 tidak dijelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu dan dianggap sebagai kondisi hiperefiliasi. Akuntansi kos sekarang. Keunggulannya yang pertama, tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa datang. Yang kedua, dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perubahan yang sesungguhnya. Yang ketiga, informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perubahan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Menggambarkan nilai ekonomi aset dan utang yang lebih realistik membandingkan neraca berbasis historis. Kelemahan yang pertama, belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Dan yang kedua, belum mempertimbangkan pengaruh perubahan beli daya uang. Yang ketiga, konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau pelaporan, tetapi fungsi manajemen. Persyaratan pengungkapan. PSAK 63 menyaratkan pengungkapan di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tingkat indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. B. Apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya histori atau pendekatan biaya kini? C. Fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan dan sebagainya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhirnya periode pelaporan.